Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nurdaki Adinata dengan NIM 15036211094. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya pada ujian tengah semester dengan metode pembelajaran yang saya ambil, yaitu inquiry learning. Pada mata kuliah strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Baik, adapun yang akan saya bahas pada pemaparan hari ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama introduction atau perkenalan, lalu yang kedua ada kompetensi dasar dan metode pembelajaran yang saya ambil, lalu yang ketiga ada argumen dan data, dan yang terakhir ada sintaks pembelajaran. Baik, untuk introduction atau perkenalan, saya adalah Adila Nurdaki Adinata dengan berstatus sebagai mahasiswa dengan NIM 15036211094. Saya menempuh pendidikan pada program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang saya ambil pada tugas kali ini adalah menganalisis bahan finishing interior. Mode pembelajaran yang saya ambil adalah mode pembelajaran inquiry learning dengan beberapa alasan yang akan saya sampaikan selanjutnya. Baik, untuk alasan dan argumen saya mengambil mode pembelajaran inquiry learning untuk kompetensi dasar menganalisis bahan finishing interior dan isi atau konten pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi, ada 3 poin. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai belajar itu sendiri, lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai inquiry learning-nya, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai efektivitas inquiry learning. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada poin yang pertama tadi mengenai belajar. Dari beberapa jurnal yang saya baca, yang pertama itu menurut Surnario Kartadinata pada tahun 1998, belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman itu sendiri terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, belajar yang baik adalah jika proses pembelajaran tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar. Jadi, menurut Bapak Sunario tadi, belajar yang baik adalah belajar yang tidak fokus pada gurunya, tapi bisa juga dari lingkungannya dan yang lain-lain. Sedangkan menurut Sugihartono dan yang lain-lain pada tahun 2007, beliau mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Lalu yang terakhir, menurut Tulus Tungu pada tahun 2004, beliau berpendapat bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai. Jadi dari yang tadi disebutkan, belajar dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang langsung antara individu dengan lingkungannya, dan tidak menjadikan guru sebagai sumber satu-satunya pembelajaran. Kemudian kita lanjut kepada poin selanjutnya mengenai inquiry learning itu sendiri. Di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Nurdiansyah dan yang lain-lain pada tahun 2013. Inquiry adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki, mulai dari melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, merencanakan penyelidikan, kemudian mengumpulkan data atau informasi dan melakukan penyelidikan, selanjutnya menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan. Pembelajaran inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Guru berperan membimbing dan bertindak membawa perubahan, sebagai fasilitator, sebagai motivator bagi siswanya. Jadi di sini pemeran utamanya adalah siswa, yaitu dia mencari sendiri informasi dari materi itu intinya dengan melakukan penyelidikan. Sedangkan tugas guru di sini adalah membimbing, memfasilitasi dan memotivasi siswanya dalam melaksanakan penyelidikan itu sendiri.
Namun di akhirnya akan dikomunikasikan oleh antara siswa dan guru sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hasil penyelidikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan poin yang terakhir, yaitu efektivitas inquiry learning. Di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Anita dan yang lain-lain pada tahun 2020. Di sana mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry ini lebih efektif dibanding model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar instalasi tenaga listrik siswa. Di sini diambil pada jurusan listrik. Hal itu dibuktikan melihat hasil pretest dan posttest, yakni pretest nilai rata-ratanya itu 55,08 dan posttestnya itu adalah 76,01. Di sini terlihat bahwa posttestnya meningkat gitu dari hasil pretestnya. Dengan hasil uji hipotesis seusai perlakuan didapatkan nilai taraf signifikannya itu sama dengan 0,05 sehingga H1 diterima, lalu hasil dari efek size yang didapatkan adalah 0,97. Walaupun di sini dicantumkan bahwa di sini melakukan eksperimen kepada siswa SMK listrik, jurusan listrik, tapi hal ini menyatakan bahwa inquiry learning ini sangat baik digunakan, sangat efektif digunakan. Selanjutnya, pada jurnal yang ditulis oleh Razan dan yang lain-lain pada tahun 2018, di sana dikatakan bahwa pada penerapan model pengayaan dipadu model inquiry learning dapat meningkatkan nilai pada 3 ranah belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi beton bertulang siswa kelas 11 teknik konstruksi batu beton SMK Negeri 2 Surakarta. Pada yang pertama itu pada ranah kognitifnya didapatkan persentase ketuntasannya itu sebesar 90,32%. Selanjutnya pada ranah afektifnya juga didapatkan ketuntasan sebanyak 80,65%. Dan pada ranah psikomotornya itu didapatkan persentase ketuntasan sebanyak 84%. Dengan demikian, persentase yang didapatkan pada 3 ranah tersebut mencapai indikator ketercapaian yang direncanakan, yang awal direncanakan yaitu sebanyak 75%. Jadi inquiry learning ini sangat membantu dilaksanakan pada SMK Negeri 2 Surakarta. Berdasarkan dari tiga ranah belajar siswa yang meningkat. Selanjutnya adalah strategi di sini saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Jorereta dan yang lain-lain pada tahun 2018. Strategi pembelajaran inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen, terbukti lebih mudah memahami materi pada mata kuliah mekanika teknik. Jadi di sini kelas eksperimen yang dilakukan adalah pada mata kuliah mekanika teknik dan metode pembelajaran inquiry learning ini sangat berpengaruh dengan meningkatnya nilai mahasiswa. Baik, selanjutnya untuk sintaks pembelajaran yang akan saya ambil itu yang pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancang desain interior. Kemudian materi pembelajarannya itu bahan material dan finishing interior. Dan selanjutnya model pembelajarannya itu inquiry learning dan kompetensi dasar yang saya ambil yaitu menganalisis bahan material finishing interior. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk pendahuluan ini terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama menyiapkan kelas secara tatap muka sampai suasana kondusif untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Hal ini bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Selanjutnya poin kedua yaitu memberi motivasi belajar kepada peserta didik sesuai dengan manfaat dan aplikasi dari materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pendahuluannya itu yang pertama diberikan dulu motivasinya sebelum kepada inti dan manfaat dari materi yang akan diajarkan itu. Selanjutnya, poin ketiga adalah memberi pengarahan kepada peserta didik untuk selalu bersikap jujur kepada siapapun. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam pendahuluan agar siswa tertanam dalam diri siswa bahwa sikap jujur itu sangat penting.
Selanjutnya, yang keempat adalah mengajukan pertanyaan dasar sebagai pendahuluan dari materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi diberikan dulu pertanyaan-pertanyaan mendasar sebelum ke yang inti. Selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Hal ini agar peserta didik tahu apa yang harus dilakukan sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah yang keenam, menyampaikan materi pembelajaran dan uraian kegiatan selama proses pembelajaran. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam inti pembelajaran. Yaitu yang pertama, model pembelajaran yang saya ambil adalah inquiry learning. Lalu pada inti pembelajaran ini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama pertanyaan mendasar di sini, yaitu pendidik memberikan materi dan langkah-langkah dari penelitian bahan material finishing interior. Dan peserta didik mengajukan pertanyaan terkait apa saja yang harus diteliti pada penelitian bahan material finishing interior. Selanjutnya adalah membuat laporan penelitian. Di sini, pendidik meminta peserta didik untuk membuat laporan penelitian tentang bahan material finishing interior secara berkelompok. Di sini pendidik juga membagi kelompoknya menjadi empat. Kemudian peserta didik menyusun kegiatan penelitian meliputi alat, media, dan sumber yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah menyusun jadwal. Guru membimbing peserta didik dalam melakukan penyusunan jadwal, penyelesaian laporan penelitian, dan peserta didik dengan bimbingan guru menyusun jadwal, penyelesaian laporan penelitian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Untuk batas waktu yang ditentukan ini adalah 21 hari dan 7 harinya pembuatan laporan penelitian. Lalu yang keempat adalah memonitor siswa dan laporan penelitian, yaitu guru memantau keaktifan peserta didik selama pembuatan laporan penelitian dan memantau realisasi, perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Peserta didik membuat dan melaporkan perkembangan pembuatan laporan penelitian kepada guru sesuai jadwal laporan penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Jadi di sini guru sangat memantau ya proses penelitiannya itu sampai proses pembuatan laporannya. Lalu yang kemudian adalah menguji hasil dan evaluasi. Guru meminta semua kelompok mempresentasikan hasil laporan penelitian dan peserta didik mempresentasikan laporan hasil penelitian yang telah dibuat menggunakan PowerPoint. Jadi dijelaskan, dipresentasikan oleh peserta didik menggunakan PowerPoint di depan. Hal itu juga untuk dapat agar bisa guru dapat menguji hasil dan mengevaluasinya dari presentasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil laporan penelitian tiap kelompok dan menarik kesimpulan. Jadi setelah presentasi, guru juga setelah semua hasil presentasi, guru memaparkan apa saja evaluasi yang ada pada setiap kelompok dan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian itu. Lalu, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penutup. Untuk penutup itu ada 3 poin. Yang pertama, guru bersama peserta didik mengevaluasi hasil laporan penelitian dan menarik kesimpulan. Lalu yang kedua, dalam mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasilnya serta manfaat pembelajaran. Jadi selain pada aktivitas pembelajaran itu dievaluasi rangkaiannya dan manfaat dari pembelajarannya. Lalu yang terakhir adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas gitu. Jadi diberikan tugas dan diberikan umpan balik atau diberikan nilai pada hasil penelitian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam asesmen. Pada asesmen ini sendiri terdapat 3 poin, yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diamati. Untuk pengetahuan itu berupa tes tulis dan penugasan. Selanjutnya untuk keterampilan itu berupa diskusi atau tanya jawab, lalu penelitian dan presentasi tugasnya itu. Lalu yang sikap yang diamati itu ada beberapa poin, yaitu disiplin,
jujur, dan bertanggung jawab. Yang terakhir, pada poin alat dan bahan itu pada pembelajaran kali ini alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama laptop, yang kedua adalah smartphone, lalu video pembelajaran, lalu YouTube dan Google. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan pada pembahasan kita hari ini, yaitu berdasarkan definisi dan beberapa data yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa metode inquiry learning ini sangat cocok digunakan pada kompetensi dasar yang menganalisis bahan finishing interior. Karena dengan metode inquiry learning, siswa dapat menganalisis bahan finishing interior dari mulai mengamati dan mengidentifikasi, lalu membuat hipotesis sementara, lalu proses pencarian data yang terjadi di lapangan, kemudian menguji hipotesis awal hingga akhirnya dapat menyimpulkan mengenai bahan finishing interior. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.